Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Haji Syahdi Hidayat Said selaku Sekretaris Umum Badan Pengelola Masjid Agung Al-Munawarah Kota Banjarbaru. Masjid ini dibangun oleh pemerintah Kota Banjarbaru melalui dana APBD yang prosesnya memakan waktu kurang lebih 5 tahun dengan dana sepenuhnya melalui pembiayaan secara multi-yes. Dan kemudian di tahun 2010, tepatnya di tanggal 1 Juli 2010, masjid ini secara resmi dipergunakan dan diresmikan oleh pemerintah Kota Banjarbaru dan ditetapkan sebagai Masjid Agung dan juga menjadi masjid milik pemerintah Kota Banjarbaru. Masjid ini adalah merupakan masjid terbesar yang ada di Kota Banjarbaru dengan luas bangunan 50 kali 50 meter persegi dengan daya tampung jamaah ketika sholat itu kurang lebih mampu menampung 2.500 jamaah. Kemudian bahwa masjid ini menjadi masjid kebanggaan bagi masyarakat Kota Banjarbaru karena selain bahwa masjid ini sebagai masjid yang terbesar juga mewah bentuknya dan juga berada posisi yang sangat strategis. Karena masjid ini berada di lintasan Jalan Trikora, salah satu jalan utama yang ada di Kota Banjarbaru. Jadi bahwa Masjid Agung Al-Munawarah Kota Banjarbaru ini dibangun sebagai salah satu fasilitas ibadah bagi jamaah yang sekaligus juga disatukan dengan fasilitas publik ya, supaya kesan yang bisa dimunculkan bahwa masjid ini adalah masjid yang di samping tempat beribadah juga bisa memberikan nuansa rekreasi secara spiritual. Nah, ini didukung ya dengan adanya ruang terbuka hijau atau RTH Al-Munawarah yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Agung Al-Munawarah Kota Banjarbaru ini sendiri, yang tentu RTH ini adalah sebagai fasilitas publik yang menyatu dengan masjid, tapi dikonsep bahwa menjadi RTH yang bernuansa Islami. Ya. Kemudian didukung juga oleh suasana-suasana sekitar masjid yang lebih menonjolkan suasana alam, dan ini lebih menambah kesan bahwa masjid ini adalah masjid dengan nuansa alam yang ingin kita munculkan di sana. Ditambah lagi dengan masjid ini lebih dominan warna hijau ya, karena memang konsep awalnya adalah bahwa masjid ini adalah masjid yang menyatu dengan alam ya, karena memang adanya RTH itu sendiri. Kemudian masjid ini juga dibangun tanpa tiang ya, mungkin ini dikenal di masyarakat bahwa masjid tanpa tiang adalah Masjid Agung Al-Munawarah Kota Banjarbaru. Kenapa demikian? Konsepnya adalah untuk menunjukkan kemewahan masjid ini, megah sehingga terlihat luas. Seperti itu kesan yang ingin dimunculkan, sehingga kita berharap dengan kemewahan bangunan tapi juga didukung tentu oleh kemewahan-kemewahan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid itu sendiri. Itu kesan yang ingin kita munculkan dan kesan yang ingin juga kita hidupkan dalam suasana di Masjid Agung Al-Munawarah ini. Kemudian masjid ini juga disetting ya dengan banyak pintu. Ya tentu ini dalam rangka memudahkan jamaah untuk mengakses keluar masuk masjid. Dan kemudian yang kedua tentu supaya terkesan bahwa masjid ini memang ketika ada acara-acara besar, jamaah itu secara mudah nanti akan mengakses. Jadi terkesan bahwa masjid ini suasananya terbuka, suasananya alami ya, karena dengan pintu yang banyak mungkin udara akan masuk dengan mudah. Jadi seperti itu memang kesan yang ingin kita munculkan dalam Masjid Agung Al-Munawarah Kota Banjarbaru ini. Terkait dengan kegiatan di masjid ini sendiri, ya pertama tentu karena sebagai sebuah rumah ibadah, bahwa tentu fokus kegiatannya adalah terkait dengan pelaksanaan ibadah itu sendiri.
Jadi seperti ya memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk jamaah untuk sama-sama melaksanakan kegiatan ibadah secara berjamaah. Namun di samping itu tentu kita juga memiliki beberapa kegiatan, di antara ada pengajian, dan salah satu yang menjadi ikon bagi Masjid Agung Al-Munawarah bahwa sejak tahun 2015 ya kurang lebih kita mencanangkan gerakan subuh berjamaah. Maksudnya adalah bahwa gerakan subuh berjamaah ini kegiatan yang kita laksanakan pertama tentu dalam rangka memotivasi dan menyemangati jamaah untuk senantiasa aktif melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kemudian momen itu kemudian kita manfaatkan dengan mengundang beberapa penceramah, beberapa tamu luar yang kita khususkan waktunya di waktu subuh. Nah, karena ini akan menjadi istimewa, karena ketika seseorang mampu mengikuti kegiatan sholat subuh berjamaah yang notabene waktunya itu kan cukup sulit untuk dikejar, tapi kita justru mencoba menghidupkan itu. Karena ketika jamaah itu bisa aktif pada pelaksanaan kegiatan sholat subuh, maka insya Allah di waktu-waktu yang lain akan mudah mereka menghidupkan waktu-waktu untuk ibadah tersebut. Jadi sekali lagi bahwa ini terus berlangsung hingga sampai saat ini. Jadi kegiatan gerakan subuh berjamaah yang ini digagas kemarin atas kerjasama dari pemerintah Kota Banjarbaru yang mereka selalu mendukung dan mensupport kegiatan itu yang bekerjasama dengan Badan Pengelola Masjid Agung Al-Munawarah Kota Banjarbaru. Oleh karena itu kami mengundang, kemudian mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat, juga masyarakat lainnya, khususnya wilayah Kota Banjarbaru dan sekitarnya, bahkan dari berbagai daerah di wilayah negara Republik Indonesia yang berkesempatan untuk berkunjung ke Banjarbaru, jangan lupa silakan mampir ke Masjid Agung Al-Munawarah Kota Banjarbaru sambil menikmati suasana di ruang terbuka hijau Al-Munawarah Kota Banjarbaru sambil berwisata religi. Mudah-mudahan tentu akan bisa mengenal Masjid Agung Al-Munawarah Kota Banjarbaru sekaligus beribadah di Masjid Agung Al-Munawarah Kota Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Aprilia sebagai admin dari Ulin ID. Owner dari Ulin ID bernama Pak Irfani Adi Siswanto. Beliau pengusaha Ulin dari 2017. Jadi Ulin ID ini kita bikinnya dari limbah kayu ulin kayak akarnya gitu. Kan itu lama, jadi kita ngambilnya dari situ, bukan yang kayu balok-balokan. Jadi produk-produk kita yang dari akar-akar itu ada gelas, piring, mangkok, lepek, sama sendok garpu, sumpit, dan banyak lagi sih, kayak pisau gitu. Untuk perawatan bisa dicuci bersih menggunakan air hangat sama sabun, sama dikeringin. Jangan terkena sinar matahari langsung sama terlalu lembab. Ini salah satu produk dari kayu ulin asli Kalimantan, 100% ulin dan juga tahan rayap. Ini pisau ulin untuk motong kue, puding, dan roti. Dan kita ada juga mangkok ulin, food grade. Dan penyimpanannya jangan di tempat lembab dan jangan terkena panas langsung. Cukup dioles aja sama olive oil. Ada juga piring ulin. Kita produksi sehari bisa 20-25 piece per harinya.
Selain produk kitchenware, kita ada produk fashion kayak kalung kemiri sama jam tangan. Untuk jam tangan kita tidak menggunakan kayu ulin, karena kalau kita pakai kayu ulin biasa pecah, itu jadi jelek gitu. Jadi kita pakainya maple sama ebony. Untuk produksi kita dari balok, kemudian dibubut menggunakan mesin. Untuk pembelian kita ada di marketplace namanya ulin.id. Sama kalau mau datang ke offline store-nya, kita ada di Mes L Banjarbaru, belakang Museum Loktabat Utara, Banjarbaru Utara. Di Pondok Garuda ini ada tempat terbuka, mungkin bagi mereka yang menyukai suasana kayak alam gitu, sama yang ruang ber-AC. Awalnya berdiri tahun 2006, nggak sebesar ini sih, asal mulanya cuma pakai atap daun dulu tuh supaya dingin gitu lah ceritanya gitu. Di rumah makan Pondok Garuda ini kita menyediakan menu-menu khas dari Kalsel. Sini yang favorit ikan bakar, pepes ada juga, pepes ikan. Yang pokoknya yang sering dicari orang itu ikan-ikan bakar sungai yang banyak di sekitar Kalsel sini, Banjarbaru, Martapura. Ditambah-tambahan kayak ayam crispy, ayam bakar, ada bebek, ada. Cuma yang lebih banyak dicari orang di sini bakar-bakar, ikan bakar sungai. Kalau sering kan tamu dari Jawa kayak kemarin kan, kayak Kapolda, Menteri kan sempat ke sini. Itu biasanya cari yang khas sungai sini yang nggak ada di Jawa, Bu. Kayak lais, baung kan sungai gitu. Ya itu mereka. Hai, kenalin, namaku Safa, aku dari Probolinggo, Jawa Timur. Aku Sufianita dari Jakarta. Hari ini hari kedua saya di Kota Banjarbaru. Tahu Pondok Garuda dapat rekomendasi dari orang-orang kantor. Direkomendasi sama teman-teman kantor. Tadi kebetulan makannya ikan patin bakar, habis itu ada udang bakar juga. Rekomendasi ya di sini ikan patin bakarnya enak. Tidak ada aroma tanah ya, karena segar dari sungai. Terus sambalnya saya sampai 2 kali nambah loh, enak banget. Dagingnya tuh tebel, habis itu juicy, udang bakarnya juga enak, bumbunya ngeresep, recommended. Suasananya rame, enak, nyaman. Kebetulan tadi juga kan makan siang ini hujannya, jadi makin kayak dingin, terus enak deh buat suasana makan siang. Kisaran harganya itu sebenarnya kalau ikan tuh tergantung Mbak ya, tergantung musim. Kalau kayak kemarau tuh haruan bisa murah. Kalau haruan standar, kita pakai standar, kalau ikannya aja haruan tuh 35.000. Sekitar itulah, kalau patin 25. Kalau di sini dulu tuh dari embut-embut aja sih sebenarnya Mbak. Khususnya cuma kita memperbanyak pelayan, paling yang melayani itu aja, dan jam 9 sampai sore aja kita, sampai jam 5. Bagi masyarakat yang kebetulan berkunjung ke Kalimantan Selatan, khususnya sekitar Banjarbaru, jangan lupa mampir ke rumah makan Pondok Garuda. Yang alamatnya Jalan Garuda nomor 56, samping museum.
Saya Adila Redayanti, SSTP, Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Provinsi Kalimantan Selatan. Kebun Raya Banua itu dibentuk karena adanya kepedulian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap keanekaragaman hayati dan keinginan memiliki suatu area atau kawasan yang menjadi garda sebagai tempat konservasi terhadap tumbuhan-tumbuhan di Kalimantan Selatan yang sudah mulai langka. Jadi Kebun Raya Banua itu sudah mulai dicanangkan, direncanakan itu dari tahun 2010, kemudian mulai pembangunannya di tahun 2012 dan akhirnya di-launching atau diresmikan di tahun 2016 sampai sekarang. Jadi Kebun Raya Banua itu adalah kawasan konservasi yang ditata berdasarkan tematik, bioregion, dan koleksi-koleksi yang kita miliki itu kita memiliki zona. Ada zona koleksi tumbuhan obat, tumbuhan buah, dikotil, atsiri, aromatik, anggrek, dan juga pembibitan. Kebun Raya Banua ini memiliki kawasan dengan luas kurang lebih 100 hektar. Kebun Raya Banua ini berbeda dengan beberapa kebun raya yang ada di Indonesia karena Kebun Raya Banua ini adalah tadinya area kawasan eks tambang gitu. Kalau kebun raya yang lainnya itu memang adalah hutan yang memang dikelola menjadi kebun raya. Nah itu perbedaannya, jadi berbeda secara kontur, dari tanah juga berbeda gitu. Jadi untuk penanganan di Kebun Raya Banua sendiri itu memang agak ekstra. Koleksi tumbuhan tuh ada banyak ya, kayak gitu tadi yang seperti disebutkan, ada yang anggrek kita punya, tapi kalau anggrek kita benar-benar koleksi anggrek hutan, bukan anggrek yang hybrid, jadi benar-benar yang anggrek dari hutan. Kemudian kalau tumbuhannya kita di sini ada tumbuhan kayu, terutama kita punya ulin, karena saat ini di Kalimantan Selatan ulin atau pohon besi itu sudah mulai langka. Karena Kebun Raya Banua itu juga ada 5 fungsi ya, ada fungsi pendidikan, penelitian, konservasi, jasa lingkungan, dan wisata. Sehingga fasilitas yang kita punya itu banyak banget, kayak gitu. Kalau untuk penelitian dan pendidikan sendiri kita ada fasilitas kayak konservatorium, herbarium, kemudian ada rumah pembibitan. Yang paling banyak orang cari itu fasilitas wisatanya apa aja gitu. Kita ada picnic ground, kita juga ada area terbuka hijau yang bisa dibikin jadi multi venue, mungkin ada mau ngadain acara wedding outdoor atau party outdoor. Kemudian kita ada camping ground,
Kita juga punya embung yang saat ini jadi spot favorit banget juga. Dan kita juga punya gedung yang outdoor dan semi outdoor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Parsetia Utomo selaku Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebun Raya Banua. Kebun Raya Banua sendiri merupakan UPT yang memiliki fungsi penelitian, konservasi, edukasi, jasa lingkungan, dan wisata. Pada tahun ini kita berkesempatan menjadi tuan rumah MTQ Nasional yang ke-29. Alhamdulillah di belakang saya adalah gedung pusat informasi yang akan menjadi venue kegiatan seminar nasional dan seminar internasional dalam 2 hari pelaksanaan kegiatan. Untuk kapasitas gedung pusat informasi di Kebun Raya Banua mampu menampung sekitar 400 orang. Halo masyarakat Kalimantan Selatan ataupun yang dari luar Kalimantan Selatan, yuk kunjungi Kebun Raya Banua untuk berwisata sekaligus mendapatkan edukasi bersama keluarga, teman-teman, dan kerabat lainnya. Nikmati alam yang hijau dan sejuk serta pemandangan yang indah di Kebun Raya Banua. Jangan lupa ya.